Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12 datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab para murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah para murid Yesus, dan mereka merasa heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu para murid Yesus mengajak Dia, kata mereka,
"Rabi, makanlah." Akan tapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu para murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang telah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, percakapan Tuhan Yesus bersama perempuan Samaria di tepi sumur mengingatkan akan pengalaman pertama tugas saya ketika menjadi seorang imam di Blitar Selatan. Blitar Selatan terkenal dengan daerah yang kering, pegunungan kapur. Kalau musim hujan, banyaklah air yang melimpah. Tetapi ketika masuk musim kemarau, maka kekeringan pun terjadi. Bahkan sumber-sumber air pun mengering. Juga demikian di pasturan. Tahun 2019 memang terjadi sebuah kekeringan yang sangat panjang. Sumur pasturan itu biasanya ketika tetangga sekitar itu mengalami kekeringan, sumur pasturan itu tidak pernah habis. Tetapi entah kenapa sumur pasturan itu habis. Tidak ada air, tidak ada yang bisa disedot. Dan kami pun, para romo, mencoba untuk menggali lebih dalam. Loh Romo, lalu bagaimana selanjutnya? Ya, terutama saya mandi di umat. Mandi di umat, di rumah umat pagi dan sore selama kurang lebih 3-4 minggu. Saudari-saudara yang terkasih, berangkat dari pengalaman itu, satu hal yang bisa saya renungkan, ternyata sesuatu hal yang sederhana, yang seringkali tidak kita perhatikan, yaitu soal air, kalau itu tidak ada, maka kita akan kesulitan hidup karenanya. Dan itulah yang kemudian
pembahasan soal air ini kita temukan dan telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus sebagai manusia juga mengalami kelelahan dalam perjalanan, dan Tuhan Yesus ini berhenti sejenak untuk menyegarkan kembali tenaga yang hilang, memulihkan tenaga yang hilang. Dan di situ juga ada seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur Yakub. Dan di sini Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu. Saudari-saudari yang terkasih, percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang nampaknya bermula dari percakapan yang biasa menuju pada sebuah dialog iman yang begitu mendalam. Bahwa tentu dalam pengalaman, terutama khususnya dalam pengalaman iman perempuan Samaria ini, dia pun juga nampaknya sedang mengalami kekeringan, di mana dikisahkan dia adalah seorang Samaria. Seorang Samaria tentu tidak akan pernah bergaul atau menyapa dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita mau melihat sedikit ke belakang sejarah mengapa hal ini terbentuk, di situ ada sebuah sejarah yang begitu panjang soal bangsa Israel. Ketika bangsa Israel hidup di tanah pembuangan di sekitar Assyria, maka juga memungkinkan bangsa Israel hidup juga kawin dengan bangsa-bangsa lain. Maka bagi orang Yahudi, orang-orang Yahudi bangsa Israel yang kawin dengan bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, maka dia bukan lagi disebut bangsa Yahudi. Dan ini menjadi sebuah pertentangan yang terus-menerus. Dan bagi bangsa Yahudi, orang Samaria dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi apakah sungguh orang Samaria tidak mengenal Allah? Kalau melihat pembicaraan dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, justru kita melihat bagaimana sebuah kehausan iman, kehausan rohani yang dialami oleh perempuan Samaria ini akan datangnya Tuhan, di mana Tuhan Allah diklaim oleh bangsa Yahudi. Mereka harus menyembah, harus berdoa di Yerusalem. Tetapi karena orang Samaria tidak mampu datang ke sana, tentu mereka akan ditolak. Maka di sini Tuhan Yesus ketika berjumpa dan berdialog dengan perempuan Samaria ini memberikan sebuah sabda kesegaran yang menyentuh batin, menyentuh hati perempuan Samaria ini, sehingga membuat wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman perempuan Samaria yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus tidak dia biarkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia wartakan kepada orang-orang Samaria yang lain yang ada di kotanya, dan banyak orang kemudian datang kepadanya untuk mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Dan begitulah karena mereka terkagum dengan pewartaan sabda Tuhan Yesus yang menyentuh hati mereka, maka kemudian mereka percaya akan sabda Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di akhir bacaan Injil hari ini. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang telah engkau katakan. Engkau itu adalah perempuan tadi. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita merenungkan Injil hari ini ke dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, maka pengalaman Tuhan Yesus yang berdialog dengan perempuan Samaria ingin menunjukkan
bahwa Tuhan Allah hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Tuhan Allah hadir dalam kehidupan manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Bahwa kemudian kehadiran Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai sebuah datangnya kebaikan, datangnya belas kasih abadi kepada manusia yang mendambakan kerinduan rohani, haus akan rohani, akan sabda Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita pun juga harus belajar dari perempuan Samaria ini, di mana perempuan Samaria ini menanggapi kehadiran Tuhan Yesus dengan berdialog iman, berdialog hati. Di situ ada perjumpaan yang begitu mendalam. Dan memang itulah yang kemudian dalam pengalaman hidup kita juga harus seperti wanita Samaria itu, di mana kita juga diajak untuk mampu berdialog dengan Tuhan dari hati ke hati dalam setiap pengalaman hidup iman kita. Lalu pertanyaannya adalah, Romo, pada saat kapan kami mampu berdialog dengan Tuhan? Setidaknya pertanyaan ini akan saya jawab. Anda atau kita semua mampu berdialog dengan Tuhan manakala ketika kita berdoa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa yang membuat relasi kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi jika Anda kemudian berkata atau bertanya lagi, kenapa doa saya begitu kering? Kenapa saya tidak bisa fokus di dalam doa? Mungkinkah doa-doa yang saya doakan itu adalah doa yang salah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak ada doa yang salah ketika doa itu selalu berpusat pada Yesus, selalu memuji Allah, selalu memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat. Mungkin yang salah adalah bagaimana sikap kita berdoa kepada Allah. Doa yang kita lakukan menjadi kering, mungkin karena diri kita masih menganggap doa itu menjadi sebuah kewajiban. Doa yang kita lakukan itu masih sekedar rutinitas. Jika kita mempunyai sikap doa jam 10 malam sebelum tidur, ya karena rutinitas awalnya begitu mengesan, tetapi karena lama terus-menerus menjadi kehilangan rasanya. Atau doa bukan menjadi sebuah dialog antara kita dengan Tuhan, tetapi diri kita yang terus berbicara tanpa mendengarkan suara Tuhan mau berkata apa dalam pengalaman hidup kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, baiklah sebuah sikap doa ini seperti diubah menjadi dialog iman wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Berdialog berarti kita mengutarakan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi kita pun diajak untuk mampu mendengarkan suara Tuhan yang sungguh hadir di dalam pengalaman hidup kita. Maka buah yang kita dapat dari doa adalah hati kita tidak akan merasa kering. Kalau kita mengalami kekecewaan, kalau kita mengalami kemarahan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami keputusasaan di dalam hidup kita. Karena tentu doa membuat kita tidak jauh dari sumber air kehidupan itu. Semoga dengan inspirasi Injil hari ini membuat kita semakin semangat untuk mempunyai sikap yang baik dalam berdoa, berdialog dengan Tuhan, membiarkan Dia berbicara di dalam pengalaman hidup kita, sehingga kita senantiasa selalu mengalami kesegaran rohani karena Dia telah hidup di dalam diri kita.